Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tidak memalingkan hati kita dari agamanya setelah Dia memberikan hidayah kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jamaah rahimakumullah, menjadi istri solehah di masa yang tidak mudah tentunya merupakan perjuangannya yang perlu dilakukan oleh para wanita, di mana anak-anak di sekolah tidak belajar itu. Bahkan ada usaha bagaimana menjadikan anak-anak perempuan itu sebagai pekerja. Bagaimana mereka menghasilkan uang, mencari penghasilan, dan hidup bebas sesuai dengan keinginannya. Makanya kalau kita lihat gerakan feminisme semakin gencar. Mereka menyeru kepada kesamaan gender. Mereka menolak patriarki. Mereka menolak ada leader di dalam rumah. Sebuah konsep yang sebenarnya orang yang berakal sehat akan menolak hal itu. Gimana di dalam rumah nggak ada pemimpin? Kita tahu di pesawat itu ada pilot dan ada co-pilot. Di bus, orang ketika bawa bus ya, ada supirnya, ada keneknya. Terus di dalam rumah nggak ada pemimpin, nggak ada nahkoda. Bagaimana jalannya rumah tangga ini? Kenapa kita melihat saat ini muncul pemikiran-pemikiran yang nggak mau nikah? Karena dia menolak untuk dipimpin. Padahal di tempat kerja dia jadi anak buah. Dia disuruh-suruh oleh atasan. Diwajibkan datang jam sekian, pulang jam sekian. Dia nurut. Dia taat, dia patuh karena dapat duit. Itu terjadi di masyarakat. Mereka menolak untuk dipimpin, tapi sebuah keniscayaan orang itu akan dipimpin. Engkau harus nurut dengan atasanmu. Sampai bajunya diatur. Ketika engkau kerja di sebuah perusahaan, kerja di sebuah instansi, sampai bajumu diatur, sepatumu diatur. Lalu tahu-tahu muncul feminisme mengatakan kesamaan gender, kesetaraan gender. Apanya yang mau disamakan? Mereka sama-sama hamba Allah. Itu yang sama. Laki-laki dan wanita sama-sama hamba Allah.
punya kewajiban yang sama untuk taat dan patuh kepada aturan Allah. Yang membuat aturan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat tadi Anda sampaikan di dunia ini, orang ketika masuk ke sebuah instansi, masuk ke sebuah pekerjaan di kantor, ada aturan di sana yang kau harus taat dan patuhi. Bukan mau-maumu ketika kau bekerja di tempat sana. Aku nggak cocok pakai baju ini. Kenapa seragamnya kok warna putih umpamanya? Cepat kotor, aku mau ganti. Loh, engkau mau ganti, bikin perusahaan sendiri. Engkau bikin aturan di sana. Ketika kau bikin perusahaan sendiri, engkau bikin aturan. Bajunya warna merah. Anak buahmu nggak mau sama aturanmu. Apa yang kau lakukan? Kau akan marah, gimana gak ikut aturan? Hebatifillah, maka tolong teman-teman ya, yang terpengaruh dengan propaganda feminisme, yang menyebabkan sebagian mereka gak mau punya anak. Ini rahim-rahimku. Aku mau punya anak terserah aku. Engkau hidup di mana? Engkau siapa? Engkau siapa? Apakah engkau menciptakan dirimu sendiri? Engkau lahir dari rahim seorang ibu. Dari sebuah pernikahan dengan ayahmu. Lahir engkau. Kalau mereka punya pikiran yang sama dengan engkau gak akan lahir. Jamaah rahimakumullah. Allah menciptakan laki-laki dan wanita dengan kelebihan masing-masing. Wanita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita. Terus, dua orang ini ketika menjadi satu, mereka saling melengkapi. Siapa pemimpinnya? Ya, terserah yang menciptakan siapa yang diangkat jadi pemimpin. Kami kaum laki-laki, bukan kehendak kami untuk menjadi pemimpin. Bukan karena hawa nafsu menjadi pemimpin. Tapi karena Allah yang mengangkat laki-laki jadi pemimpin. Akad nikah terjadi antara siapa dengan siapa dan siapa yang menikahkan. Laki-laki dinikahkan. Oleh siapa? Oleh wanita? Enggak. Tidak. Laki-laki dinikahkan oleh walinya wanita. Oleh walinya. Ini sebuah kehormatan buat wanita. Tapi ketika wanita menikahkan dirinya sendiri, tanpa ada saksi, tanpa ada wali, mau-mau dia di kamar hotel dia menikahkan, akan hilang kehormatan dia sebagai wanita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaik. Tadi iklan. Maaf Ustaz. Sebentar. Itu ada di Sebentar Ustaz. Astagfirullah. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Barakallahu fiik. Itu cerita penciptaan manusia. Siapa yang pertama diciptakan?
Adam alaihissalam. Adam. Allah menciptakan Adam. Dan dari Adam diciptakan perempuan. Namanya Hawa. Makanya dikatakan wanita ini syaqaiqur rijal oleh Nabi SAW. Wanita itu belahannya laki-laki. Nggak dapat laki-laki hidup tanpa pendampingan wanita. Dan proyek khalifah di muka bumi itu akan terhenti ketika tidak ada wanita. Kan nggak akan lahir manusia. Adam nggak punya rahim. Yang punya rahim adalah Hawa. Dan Adam sebagai khalifah, pemimpin. Dan Hawa sebagai pendamping. Yang mau tidak mau harus nurut dan taat kepada pimpinan. Seluruh manusia sepakat. Kecuali yang tidak berakal sehat. Ana ulangin. Seluruh manusia bersepakat kecuali yang tidak berakal sehat bahwa laki-laki dan wanita nggak sama. Tidak sama. Kok nggak sama? Ya, apanya nggak sama? Engkau lihat apa yang nggak sama. Dia sama-sama manusia. Akalnya nggak sama. Pola pikirnya nggak sama. Kejiwaannya tidak sama. Postur tubuhnya nggak sama. Terus mau disamakan. Mereka saling melengkapi. Pemimpin besar itu lahir dari rahim seorang wanita. Bukan dari bapak. Tapi sebagian orang memaksakan diri. Enggak. Wanita-wanita sedang dieksploitasi sebenarnya untuk mendatangkan harta oleh sebagian orang-orang yang mencari keuntungan. Kenapa perempuan dijadikan iklan? Iklannya mobil, iklannya motor. Kenapa? Karena mereka punya daya tarik yang tidak dimiliki laki-laki. Makanya disyariatkan bagi wanita untuk menutup auratnya. Laki-laki menutup auratnya, tapi nggak sama aurat laki-laki dan wanita. Nggak sama. Ya semua tahu kenapa nggak sama. Karena seperti itu fitrahnya. Allah berfirman di surat Ali Imran ya. Di surat Ali Imran. Ini cerita sebelum Masehi. Kalau sekarang tahun 2025 ya. Ini cerita sebelum itu. Nah, sebelum 1 Masehi. Jadi cerita 2025 tahun yang lalu. Kira-kira seperti itu. Coba kita baca ayatnya. Di surat Ali Imran ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk." Barakallahu fikum. Ini ibunda Maryam. Dengan tegas mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Gak sama loh laki-laki, anak laki-laki sama perempuan gak sama.
Kenapa dalam Islam sholat Jumat itu diwajibkan bagi kaum laki-laki dan wanita tidak? Berjamaah diperintahkan kepada laki-laki, wanita enggak. Sholatnya perempuan di rumah tuh lebih baik. Lebih baik. Sholat nih, bukan kerja. Sholat. Sholatnya wanita di rumahnya khairun min salatiha fi masjidi qaumiha. Lebih baik daripada sholat di masjid kampungnya. Kenapa? Karena memang engkau spesial. Engkau indah. Dan engkau punya tugas-tugas yang harus diselesaikan. Di masa sekarang berat ya menjadi wanita soleha, menjadi istri yang soleha. Kalau di masa lalu aja berat bagi wanita, apalagi di masa sekarang dengan ayat propaganda yang menolak sistem patriarki tadi. Suami jadi pemimpin, ya. Istri sebagai anak buah, partner. Yang dulu kalau kita belajar SD, di SD kita belajar, tunggu ya, masih ada nggak ya? Budi. Apa dulu kita belajar? Budi berangkat ke pasar. Ibu Budi ke pasar. Ini Budi, yang saya ingat ya. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ada. Ya. Ini Budi, kita ingat dulu. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini kakak Budi, ini adik Budi, ibu dan bapak Budi. Terus lanjut, mana dapat? Hah? Ada yang Ibu Budi ke pasar ya. Bapak Budi nah, udah nggak ada. Ini Budi, Ibu Budi pergi ke pasar. Ada itu. Ibu Budi pergi ke pasar. Mereka menolak ini ada diskriminasi kepada wanita. Apanya? Laki-laki yang sebagai pencari nafkah, yang capek, yang kerja, itu ditolak. Enggak. Bahkan sekarang ada usaha bagaimana wanita punya peran ganda. Dia sebagai ibu, sebagai istri, sebagai breadwinner, pencari nafkah. Kesian perempuan mau diperes kayak gitu. Udah suruh melayani suaminya, suruh hamil anak, suruh cari duit lagi. Tidak merasa dizalimin perempuan digituin. Oh enggak. Kesetaraan. Ya Allah. Engkau punya rahim. Laki-laki enggak punya rahim. Jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana menjadi istri yang soleha di masa yang sulit ini? Maka bagi para istri perlu belajar lagi. Engkau harus tahu apa sih yang diinginkan oleh suamimu. Harus belajar. Harus ngaji. Sehingga engkau tidak salah. Sebagian istri berpikir dengan sholat malamnya dia, dengan puasa sunnahnya dia, dengan datang kajian, dia udah jadi wanita soleh, jadi istri soleh. Enggak. Kenapa banyak wanita tidak merasakan nikmatnya ibadah? Karena dia belum soleha. Artinya belum soleha, belum melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Tema kita istri ya. Jadi istri soleha. Istri. Istri itu punya tugas. Hanya saja ketika SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, nggak diajarin apa tugasnya istri.
istri. Untuk menjadi istri yang solehah, maka engkau harus menghormati suamimu. Ya Allah, gimana ya menghormati seorang suami? Pandanglah kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangannya. Lihatlah kepada perjuangannya. Yang mengangkat dia sebagai pemimpin itu bukan orang tuanya, bukan orang tuamu, bukan juga kalau di Indonesia Pak Prabowo sebagai presiden atau undang-undang, enggak. Siapa yang angkat? Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 34? Coba kita baca. Surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Laki-laki diwajibkan untuk memelihara, melindungi, mengurusin istri. Makanya para suami gak bakal masuk surga. Gak bakal masuk surga sampai dia mempertanggungjawabkan apa yang jadi kewajiban dia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Nah, dan Allah mengangkat dia sebagai pemimpin karena ada sifat-sifat pemberian Allah yang memungkinkan bagi dia untuk mengatur jalannya rumah tangga ini. Ditambah lagi dia punya kewajiban memberikan nafkah. Jadi kewajiban memberikan nafkah dalam agama kita adalah kewajiban suami. Seharusnya para istri itu jadi permaisuri, jadi ratu di rumah. Para laki-laki yang kerja keras, engkau punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrimu. Dan kau harus lakukan. Dan kalau bicara wanita-wanita yang saleh, fasalihat, qanitat, adalah wanita yang taat, nurut. Jadi bagi para istri, engkau berat ya untuk menjadi wanita soleh atau menjadi istri yang soleh di masa sekarang ini. Maka ingat bahwa saya yang memerintahkan kau itu untuk nurut, untuk menghargai suami, untuk menghormati suamimu adalah Allah. Allah yang memerintahkan engkau sholat
yang memerintahkan kepadamu untuk berpuasa, untuk berhaji. Dia pula yang memerintahkan kepadamu untuk menghormati suamimu. Dan bentuk penghormatan kepada suami adalah nurut dan taat dengan perintahnya. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Abi Dunya, Ibn Abi Shaybah, dan disebutkan hadis ini hasan. Nabi SAW mengatakan, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan kepada wanita untuk sujud kepada suaminya. Perempuan disuruh sujud kepada suami. Kenapa? Min idhami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak suami atas istri. Wala tajidu imra'atun halawatal iman. Seorang wanita tidak akan merasakan manisnya keimanan hatta tu'addiya haqqa zawjah, sampai dia menunaikan hak suami. Nggak akan. Maka ada seorang wanita yang curhat kepada seorang syekh, ya, dia mengatakan, "Syekh, ani heran kenapa sih anak sekarang kok tidak merasakan nikmatnya sholat malam, nikmatnya puasa sunnah. Padahal dulu sebelum nikah anak nikmat sekali sholat malamnya, nikmat sekali sholat puasa sunnahnya. Nggak tahu sekarang kok enggak sih." Syekh bertanya, "Bagaimana hubunganmu sama suami?" Kata perempuan ini, "Syekh, Anda tanya tentang ibadahku, kok engkau tanyakan tentang suamiku? Kok kayaknya nggak matching gitu. Pertanyaanku, kenapa aku sekarang ini tidak merasakan nikmatnya beribadah seperti sebelum aku nikah? Ya, bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Lalu Syekh itu membacakan hadis Nabi SAW. Seorang wanita, seorang istri tidak akan mendapatkan halawatal iman, manisnya keimanan, lezatnya ketaatan dan ibadah kepada Allah, sampai dia melaksanakan, menunaikan hak suaminya. Bayangin ya, perempuan ini mau puasa sunnah dan suaminya ada di rumah, wajib izin sama suaminya. Wajib izin. Oh, suami anak nggak soleh, yang nyuruh engkau minta izin itu Allah. Nabi SAW menyebutkan hal itu dalam hadisnya. Jadi engkau ketika taat dan nurut sama suami, jadi engkau taat dan nurut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi tolong ya, berikan penghormatan kepada suami. Dan di masa sekarang ini ada satu perkara yang sebenarnya dari dulu perkara ini harus diperhatikan, yaitu perkara ranjang. Sebagai bentuk penghormatan kepada suami, hendaklah istri yang soleha ini kalau dipanggil sama suaminya ke ranjangnya, datang. Dalam kondisi apapun. Sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan, idza da'ar rajulu imra'atahu, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ila firashihi, ke ranjangnya, mengajak istrinya untuk ke ranjangnya, fa'abat, lalu perempuan ini enggak mau, mungkin lagi sakit hati ini itu, fabata ghadban, lalu suaminya malam hari itu bermalam dalam kondisi marah, alaiha, marah kepada perempuan ini, la'anathal malaikatu hatta tusbih, malaikat akan melaknatnya sampai pagi.
Jadi tadi ketika engkau melakukan ketaatan ini karena Allah. Ketaatan ini supaya selamat dari laknatnya malaikat. Apalagi di masa yang sulit jemaah, banyak godaan suamimu ya. Maka tolong kau menjadi istri yang soleha. Yang kedua, istri yang soleha dan yang senantiasa menghargai suami. Bagaimana bentuk penghargaan dia? Ya, dia ingat dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Ucapkan jazakumullah khairan. Kadangkala istri lupa suaminya ini capek berangkat kerja. Oh iya dia capek, aku juga capek. Terus gimana? Engkau sebagai istri, dia sebagai suami. Hargai suami. Boleh jadi tempat kerjanya dia dimaki-maki, dia dihinakan. Dia punya masalah, nggak cerita sama engkau, tidak ingin membebani dirimu. Maka hargain dia. Nabi SAW mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka, fa idza aktsaru ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurna, mereka kufur. Qila ayakfurna billah, kata para sahabat, apakah mereka kufur kepada Allah? Yakfurnal ashir, enggak, mereka kufur sama pasangannya. Mereka kufur sama suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka kufur kepada kebaikan-kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunad dahr, kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada perempuan itu, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, engkau lakukan, qalat ma ra'aitu minka khairan, dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan di dirimu sedikit pun. Hargai suami. Hargai privasinya. Nah, jangan mencampuri urusannya sampai dia melibatkanmu dalam urusannya. Jangan mencampuri urusan suami sampai dia melibatkanmu dalam urusannya. Artinya kalau suami yang ngomong sama anti, yang minta pendapatnya anti, minta arahan dari anti masuk. Tapi kalau enggak usah. Anti punya kewajiban. Dia juga punya kewajiban. Ada sebuah pertanyaan ya. Ini pertanyaan datang bertubi-tubi, mirip pertanyaannya. Perempuan itu mengatakan, Ustaz, ternyata suami anak ini punya utang. Ternyata suami anak ini ya suka ngasih orang tuanya. Ternyata suami anak ini dia berbagi sama orang tuanya, sama keponakannya, anak ini itu. Bukan urusanmu. Yang jadi urusanmu, suamimu memberikan nafkah apa enggak kepadamu? Supaya engkau dapat sakinah. Suami mau usaha umpamanya, dia gagal ya. Suami tadi mau ngasih orang tuanya, mau ngasih keponakannya. Selama dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami, memberikan nafkah kepadamu, memperhatikan dirimu, selesai, nggak usah diurusin. Oh ternyata suami kayak gini. Nabi SAW, kita lihat bagaimana Khadijah. Ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira, beliau mengatakan zammiluni, zammiluni. Beliau minta diselimuti. Apa yang dilakukan istri yang soleha? Menyelimuti. Apa yang diminta sama suaminya berikan. Oh ada apa? Kenapa? Nggak ada. Khadijah nggak tanya sama sekali. Bukan urusannya. Setelah tenang, Nabi cerita nantinya. Ketika Nabi cerita, Sallallahu Alaihi Wasallam, baru Khadijah ikut menenangkan suaminya. Enggak, dia memberikan dukungan kepada suaminya, bukan uang. Tapi Khadijah mengatakan, enggak, kok nggak kayak gitu, kok orang baik. Subhanallah syama. Kemudian baru Khadijah membawanya ke Warqah bin Naufal. Tapi di posisi ini, tolong istri yang soleh itu jangan mencampuri yang bukan urusan. Oh uangnya suami, uangku. Enggak. Uangnya suami, uangnya suami. Uangmu, uangmu.
Engkau punya uang, kau punya warisan. Suami punya uang, punya warisan. Cuma dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Anak mau tanya sama ibu-ibu ini. Kalau suami kaya, apakah suami wajib memberangkatkan istrinya haji? Nah, ibu-ibu. Nah. Tidak wajib. Wajib apa enggak wajib? Tidak. Tidak ijma, Ustadz. Oh, tidak. Ada yang menyelisihi. Ada yang menyelisihi ijma. Nah, barakallah. Enggak wajib. Enggak wajib. Ini supaya kita tahu dengan syariat. Kita ini beribadah kepada Allah SWT. Suami memberangkatkan haji kebaikan dia. Istri kalau punya harta, ya wajib dia berangkat sendiri. Mungkin dia dikasih sama istri, suaminya, dia dapat warisan, dia wajib berangkat. Berarti suami yang memberangkatkan istrinya untuk haji ini suami yang baik. Gitu. Tapi bukan jadi kewajiban dia. Cuma konsep tadi. Yang bukan urusannya jangan diurusin. Suami ngurusin ibunya, suami ngurusin kerjaannya, ini itu. Engkau tidak diikut sertakan, gak usah marah. Subhanallah ya. Allah itu tahu dengan akalnya wanita. Maka tidak dibebani itu. Tapi sebagian wanita membebani itu kepada dirinya. Sehingga dia, ya Allah suamiku ternyata gini, ternyata gini, ternyata gini. Kesian dia. Dia enjoy menjalani itu biar. Engkau laksanakan tugasmu sebagai istri. Bagaimana membuat dia enjoy di rumah. Mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah di rumah. Hargai, katakan jazakallah khair kepada suami. Ini sebagai bentuk penghargaan ya. Jangan lupakan kebaikan dia. Kemudian suami butuh pendampingan. Tolong didampingi. Istri yang soleha, di saat suaminya pulang, seharusnya semua pekerjaan sudah selesai. Kadangkala sebagian istri itu menyiapkan sarapan buat suaminya, lalu dia sibuk cuci piring. Dia sibuk bersih-bersih. Dampingi suami. Duduk. Bagaimana Aisyah mendampingi Nabi SAW makan. Bahkan bagaimana Aisyah mendampingi Nabi SAW untuk mandi. Nih emak-emak nih. Sekali-kali dampingi suamimu mandi. Dampingi suamimu. Gosokin punggungnya. Ya. Kadang-kadang aduh enggak sudah saat. Enggak gitu-gitu lagi Allah. Ini sebagai bentuk. Suami itu jadi kangen sama istrinya. Pulang tanpa minta dipijat sama istrinya. Jangan sampai suami ibu-ibu baru ngomong baru dipijat, jangan. Tapi bagaimana ketika pulang ya Allahu Akbar. Kemudian ketika dia keluar, dia pendampingan ya, didampingi ketika dia keluar rumah mau berangkat kerja, didampingi sampai keluar. Bukan berangkat ya. Dampingi sampai keluar. Bagaimana cerita teman yang di Jepang itu? Yang dia mengatakan subhanallah, dia nikah sama wanita Jepang. Ya, non muslim kemudian masuk Islam. Tapi dia sudah punya budaya sebelumnya. Dia mengatakan, Ustaz subhanallah, istri ana itu Ustaz, kalau ana berangkat kerja, dia antar ana sampai ke teras rumah, sampai ke jalan. Kan di sana jalan kaki ya, menuju ke transportasi umum. Itu istri ana mandangin ana Ustaz sampai ana hilang dari pandangan dia. Baru dia masuk rumah. Ini bentuk pendampingan. Senang suami didampingi. Tamu aja kalau ada, termasuk sebuah anjuran kalau ada tamu ke rumah kita, kemudian tamu itu pulang ya. Bagaimana kita antar dia sampai ke pintu, sampai naik mobil baru kita tinggal. Ini bentuk pendampingan yang membuat rumah tangga jadi lebih capek, lelah. Aduh saat suami anak kayak gitu, masa anak harus melakukan? Insya Allah suami akan jadi lebih baik ketika engkau lebih baik. Ahsin ilan nas. Kita justru berbuat baik kepada manusia. Hati dia akan kita kuasai. Bagaimana kebaikan itu bisa menyebabkan kita menguasai hati orang lain.
Itu realita jemaah. Binatang pun kita berbuat baik kepada dia jadi berbuat baik sama kita. Jangan menuntut kepada suami, tapi berikan. Berikan aja, lama-kelamaan dia akan malu. Tapi sebagian wanita nggak sabar nunggu. Ingat, menjadi istri yang solehah di masa yang sulit ini harus pintar-pintar menjaga tubuhnya. Istri yang solehah, pintar-pintar jaga tubuhnya. Jangan ketika nikah, Masya Allah, berapa beratnya? Alhamdulillah Ustaz, 49. Nah, setelah nikah jadi berapa? 94. Karena itu biasa, karena dia merasa sudah punya suami, dia tidak menjaga tubuhnya. Nabi SAW ketika ditanya tentang khairun nisa, tentang wanita yang terbaik, sifat pertama yang beliau sebutkan alaihi salatu wassalam adalah allati idza nazarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepada dia menyenangkan hati, enak dipandang. Baik karena dia cantik, karena dia menjaga fisiknya, baik karena dia pandai berias. Ada perempuan itu yang pandai jaga tubuhnya. Dia mungkin tidak secantik wanita lain, tapi dia jaga tubuhnya. Dia kemudian ketika suaminya datang, dia pakai pakaian yang enak dipandang mata, enak dilihat. Kenapa laki-laki disuruh ghaddul basar, menundukkan pandangannya? Karena memang kalau dia pandang di sana, akan menyebabkan syahwatnya bangkit nantinya. Maka diharamkan dia. Di rumah, tolong. Pemandangan-pemandangan yang ada di luar dipindah ke rumah semuanya. Jadi seorang wanita yang ketika dia nge-gym, dia olahraga, dia jaga pola makan, niatkan untuk mengabdi kepada Allah, yang salah satunya dengan ingin memuaskan suami, ingin membuat suaminya mencukupkan diri dengan dirinya, tidak memandang yang lain-lain. Tolong jamaah. Karena sekarang kalau kita lihat perempuan itu cantik kapan? Kalau keluar rumah. Dia berias ya. Dirubah sekarang. Bagaimana di rumah engkau cantik. Panggil tuh tukang rias tuh ke rumahmu untuk merias diri. Dan sebagian wanita kalau sudah berias, ya Allah, suaminya lupa suami. Dia ngelihat siapa? Ternyata istri dia. Kemudian kalau ngomong sama suami, suaranya yang lembut ya. Suaranya yang lembut, dia pemimpin. Bayangin anak buah ngangkat suara di atas majikannya. Dan wanita itu punya kelebihan suara, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman surat Al-Ahzab ayat 32 ya. Allah mengatakan fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Maka janganlah kamu para wanita melembutkan suara dalam berbicara sehingga orang yang ada penyakit di hatinya berkeinginan. Ucapkan ucapan yang baik. Sebenarnya itu mengatakan kalau ngomong sama orang asing itu ngomong sambil ditutupi. Iya. Supaya nggak lembut omongan. Jadi ketika dia bicara sama orang asing itu, sama laki-laki yang bukan mahramnya, dia tegas. Tapi sama suaminya enggak. Merayulah, merajuklah. Karena subhanallah, ana jadi ingat ya. Dulu itu di koran ada hotline ya untuk telepon sama perempuan-perempuan ya, biasanya yang sekedar untuk ngobrol. Ana nggak pernah telepon, tapi ana yakin, nggak tahu mungkin ada yang pernah telepon ya kepada perempuan itu, dia akan melembut-lembutkan suaranya. Ini, jadi laki-laki senang gitu loh. Maka tolong bagi wanita-wanita untuk menjaga suaranya, tidak melembut-lembutkan kalau ngobrol sama laki-laki asing, artinya laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan suaminya, tapi kalau suaminya yang lembut. Kemudian ya tadi dukungan dan motivasi ketika suami membutuhkan dukungan, kau hadir. Tapi kalau enggak, engkau jaga diri. Bagaimana Ummu Salamah ya? Ketika peristiwa Sulhul Hudaybiyah, Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk nyembelih hewan yang mereka bawa dari kota Madinah dan untuk tahallul. Sahabat gak ada yang lakukan. Shock mereka karena mereka gak jadi umrah.
Nabi masuk ke tendanya sallallahu alaihi wasallam. Dilihat wajah Nabi berubah. Ya Rasulullah, apa yang bisa dibantu gitu loh. Cerita Nabi SAW. Nah, ketika cerita, di sini kau berikan dukungan. Ketika suami nggak cerita, udah diam. Nabi cerita SAW. Lalu baru Ummu Salamah mengatakan kepada Nabi SAW, "Awa tuhibbu an yaf'alu dzalika ya Rasulullah?" Engkau ingin mereka melakukan hal itu ya Rasulullah? Iya, kata Nabi SAW. Di sini masuk memberikan pendapatnya. Keluarlah engkau ya Rasulullah. Dan jangan ngomong dengan seorang pun. Engkau berangkat menuju ke ontamu, engkau potong ontamu, terus engkau panggil tukang cukurmu. Dan itu dibutuhkan, kan ada kondisi suami yang butuh. Maka ketika dia butuh, tolong kau hadir. Jangan malah dijelek-jelekkan suaminya, direndah-rendahkan suaminya. Oh, engkau itu memang ini tuh, jangan. Angkat suamimu, kasih masukan. Tanpa harus merendahkan dia. Kemudian jaga kehormatan diri ya. Bagi banyak wanita yang ya dengan adanya handphone dia bisa berinteraksi dengan siapapun. Dengan tubuhnya tetap ada di rumah. Wanita yang solehah adalah yang menjaga kehormatan dirinya, tidak memasukkan ke rumahnya yang bukan mahramnya dia, tidak berkomunikasi yang tidak ada perlunya. Dan kau pun harus berkomunikasi dengan adab dan etika. Kemudian bagi para wanita yang ingin menjadi istri yang solehah, fokus sama anak-anak. Didik anak-anakmu dengan baik. Rawat mereka. Kerjakan urusan rumah dengan sempurna. Apa yang harus engkau kerjakan? Kerjakan. Kenapa jamaah? Suami senang ketika dia pulang lihat anak-anaknya, Masya Allah, ini hafal Quran, ini bisa itu. Tapi kalau emaknya sibuk dengan handphonenya, baru ketika suaminya datang dia tinggalkan semua, dia pura-pura sibuk. Maka bermasalah rumah tanggamu dan engkau belum menjadi istri yang soleh. Berikan cinta kepada suami walaupun kau gak cinta. Lu gimana Ustaz? Iya. Katakan cinta kepada suami walaupun kau mungkin gak cinta. Kan ada istri-istri yang aduh saat anak malas sama suami. Ustaz, udahlah anak bertahan hanya untuk anak-anak. Jangan ucapkan itu kepada suami. Tapi ucapkan aku bertahan bersamamu kan aku cinta sama engkau. Kau cinta pertamaku. Dan subhanallah bagaimana cerita seorang tabi'in ya. Yang dia kalau istrinya ngomong gak cinta maka akhirnya ribut sudah. Dia ingin dicintai. Maka berikan itu cinta. Dan cara itu insya Allah engkau akan menjadi istri yang solehah di masa yang penuh dengan kesulitan ini. Dan sekali lagi dari awal Anda bicarakan, tolong niatnya mengabdi kepada Allah. Engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua yang kau kerjakan, semua yang mungkin tetanggamu nggak tahu, yang mungkin orang tua nggak tahu, mungkin suami juga nggak tahu, Allah tahu. Dan Allah akan berikan balasan. Walikullin darajatun mimma amilu. Dan bagi setiap orang itu derajat-derajat berdasarkan amalan mereka. Barakallahu fiik, itu